Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Jumpa lagi, akhirnya studio distribusi kebaikan mengudara lagi setelah sebulan 2 bulan vakum. Yang pastinya bersama narasumber kita, Bu dosen, Bu dokter ya kan, di pagi Jumat tanggal 2 ini, ya bagi teman-teman yang beribadah, bagi Jumat Agung ataupun nanti teman-teman yang beribadah di hari sholat Jumat, semoga selalu diberikan kedamaian dan kesehatan dan kebahagiaan ya kan. Amin. Jadi udah 2 bulan, hampir 2 bulan lah vakum studio distribusi kebaikan ini. Tapi menariknya sepanjang 2 bulan ini kan kegiatan sosial itu, kegiatan masyarakat itu terus berjalan ya kan. Ada fenomena menarik yang menggelitik, makanya di studio distribusi kebaikan ini kita minta nih Bu dokternya ini, Mbak Nizmi ini untuk mengudara lagi kita. Ada yang mau kita bahas ini, ada yang mau kita bahas karena menarik ini, menarik. Mungkin kasih bocoran dikit lah Mbak Nizmi, kita akan bahas apa nih di pagi hari Jumat ini 2 April 2021. Oke, selamat pagi ya semuanya teman-teman, sobat distribusi kebaikan. Setelah kita lama liburnya gitu ya. Jadi pagi ini di Jumat yang perayaan Jumat Agung ini kita pengennya diskusi tentang apa ya, Kaizen gitu. Jadi ada perbaikan, perubahan pola hidup gitu ya. Lalu nanti kita kaitkan dengan isu yang ya di masyarakat kita, literasi. Nah, ini menarik juga. Lalu ada juga nanti kaitannya dengan hoax. Jadi ada Kaizen, literasi, dan hoax. Nah, ini yang kita pengen mengulik-ulik, pengen apa ya, pengen diskusi lebih panjang. Mungkin itu ya, Jumat pagi ini diskusi kita ya. Nah, mantap. Memang menarik gitu ya. Hoax ini kalau sekarang itu apa ya? Kayak jadi kebutuhan pokok gitu kayak. Kok jadi kebiasaan baru. Makanya kepingin ini kayak mana sih sebenarnya yang paling pastinya itu menangkal lah ya, menangkal hoax ini, karena hoax ini nggak bagus gitu kan. Tapi tekniknya kan banyak. Kalau di pemerintah sendiri udah menerbitkan undang-undang ITE itu, walaupun lagi direvisi ataupun lagi ada sudut pandang yang lain. Tapi artinya sama Mbak Nismi ini kita mau buat ini paling nggak di distribusi kebaikan ini kan hal-hal kecil aja, hal-hal kecil, hal sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ngomong tentang Kaizen. Oke, Kaizen itu Jepang lah ya, dari bahasa Jepang. Mungkin lebih afdolnya gimana sih Mbak Nismi, Kaizen itu apa sih? Biar teman-teman di distribusi kebaikan ini bisa nambah ilmu nih. Kaizen itu apa? Oke. Jadi kalau ditanya Kaizen gitu ya, Kaizen itu sebenarnya bicara tentang perbaikan, perubahan gitu ya. Jadi kalau Kaizen itu apa? Perbaikan pola hidup, perbaikan apa ya sikap gitu. Jadi ini dimulai ketika Jepang pada saat itu dianggap gitu ya, orang Barat menganggap orang Jepang itu sebagai bangsa yang kurang modern, berantakan gitu, buang sampah penuh di mana-mana, sembarangan gitu ya, dianggap tidak modern, terbelakang gitu. Sehingga pada saat itu Jepang berpikir bahwa oke, supaya tidak dianggap sebagai bangsa yang tidak modern, sebagai bangsa yang terbelakang, maka harus ada yang dibenahi. Yang dibenahi apa? Kebiasaan hidupnya, pola hidupnya. Maka di situ ada beberapa perbaikan gitu ya, dimulai ketika restorasi Meiji gitu ya, dia membuat beberapa peraturan dan itu menjadi sebuah keharusan yang harus diikuti oleh masyarakat Jepang. Jadi kalau kita bicara Kaizen itu apa? Kaizen itu adalah perbaikan pola hidup. Itu dia dulu. Kaizen itu adalah perbaikan atau perubahan pola hidup. Ini yang dimaknai dulu sederhananya. Iya. Memang artinya berarti Kaizen perbaikan pola hidup ya Mbak ya. Iya. Menarik itu, pernah juga baca, dengar lah ya, bahwa memang Jepang yang sekarang lah, sampai sekarang pun dianggap itu
yang disiplin, yang punya etos kerja kan gitu ya. Ya. Itu sempat berada pada titik di mana bangsa lain itu menganggap bangsa Jepang itu berantakan, tidak teratur, malas, tidak disiplin ya. Iya. Ya. Itu sampai ada fenomena pada waktu itu di Jepang itu, setahu itu masyarakat itu berala-ala barat. Ketika awal kali diterapkan berpakaian ala barat, tapi masih belum menyasar kepada esensinya terhadap suatu perubahan. Sampai barat Jepang gitulah ya, pinginnya seperti itu. Jadi perbaikan pola hidup. Berarti ini bisa dipakai dalam segala hal ya Mbak Nisbi ya, kalau pola hidup. Apapun tujuannya sebenarnya ya, misalnya pingin menurunkan berat badan, pingin berhenti merokok misalnya, seperti itu ya kan. Mungkin seperti itu bisa dipakai metode Kaizen ini kan gitu ya. Bisa. Pada saat itu kan Jepang menggunakan perbaikan pola hidupnya ya, dia harus disiplin. Bahkan sandang pangan juga diatur, satu orang tuh hanya boleh punya 3 pakaian gitu ya. Lalu setiap rumah harus punya untuk tempat pembuangan sanitasinya gitu ya, karena kemarin itu sebelum ada perbaikan pola hidup ini, Jepang misalnya buang air, buang kotoran itu sembarangan aja, sembarang tempat gitu. Maka dibuatlah aturan ini, ada namanya Better Life Union ya, BLU bilangnya, Jepang dibentuk yang di Desember 1919 itu. Dia memang membuat peraturan gitu, jangan boros, harus menabung, harus hidup hemat. Itu dia benar-benar diharuskan, diwajibkan masyarakat itu patuh pada undang-undang itu, pada peraturan itu, dan ternyata it works. Jepang berhasil gitu ya. Kita kenal sekarang Jepang yang sangat disiplin, etos kerjanya bagus, bersih, apalagi ya, loyalitas itu nggak tumbuh dengan sesaat. Jadi mereka perlu beberapa generasi untuk memperbaiki itu, gitu. Perlu beberapa dekade memperbaiki itu. Dan kalau dikatakan apakah Kaizen ini bisa diterapkan di hampir semua kehidupan kita, bisa. Kalau di Indonesia mungkin kayaknya yang paling penting kita nih literasi ya, literasi, karena minat baca kita nih rendah. Kemarin UNESCO kasih survei gitu ya, katanya dari minat baca kita ini 0,001%. It means artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 yang gemar membaca. Wah, miris banget tuh ya. 0,001% dari 1.000 orang Indonesia, 1 tuh yang minat baca. Apalagi kemarin dari surveinya CCSU ya, Center Connecticut Survey itu, University, dia bilang apa? Bahwa dari 61 negara, peringkat ke-60 itu Indonesia. Jadi kita 1 peringkat di atas negara Botswana. Waduh, ini kan perlu apa ya? Perlu serius kita sama-sama nih, Kita suka apa ya? Suka mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Nah, mari kita sama-sama menaikkan minat baca. Jadi kita literasinya, pengetahuan kita, kemampuan kita, informasi kita terhadap sesuatu hal, terhadap satu info melek gitu. Enggak jadi gagap informasi. Nah, itu mungkin ya, kalau mau dikaitkan sama kita sih banyak, tapi mungkin kayaknya yang mendesak gitu literasi nih termasuk penting. Jadi kita nggak gampang sebar-sebar hoax. Nggak gampang sebar-sebar hoax. Mungkin itu ya, kalau di Indonesia ya, kayaknya yang penting sekarang nih ya. Literasi ya Mbak ya? Iya, literasi. Literasi. Memang dari literasi itu nanti kebiasaan kecil membaca, perubahan pola perilaku berarti Mbak ya? Iya. Dari nggak suka baca menjadi membaca. Iya. Itu termasuk teknik Kaizen, gitu ya? Iya, Mbak ya? Iya. Memang menarik kalau baca nih, ada cerita lucu baca ini kan, contoh ginilah, ada meme-meme. Setelah saya membaca tulisan peringatan bahayanya merokok, saya jadi berhenti membaca. Kan gitu. Ya itu kan meme-nya lucu gitu kan. tapi itu ya itu real meme-nya. Tapi kenapa Mbak? Apa hubungannya misalnya literasi semakin membaca, kita malas membaca. Apa hubungannya dengan literasi membaca mampu menangkal hoax? Apa hubungannya? Begini ya, kalau kita ini kan di Indonesia ini katanya peringkat terbesar keempat pengguna FB.
Kan revolusi medsos ini luar biasa ya. Revolusi medsos ini luar biasa. Nah, di zaman sekarang nih, jempol kita nih suka berbagi gitu ya. Sikit-sikit share gitu ya. Kita jadi orang yang suka berbagi tapi malas baca. Kita nggak peduli yang kita share itu berita yang sesungguhnya atau hoax gitu. Hoax itu kan maknanya adalah berita bohong, berita palsu, tapi dibuat seolah-olah itu benar keadaannya. Dibuat seolah-olah itu yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi alangkah berarti kita berkontribusi gitu ya dalam nyebarin fitnah gitu ya. Padahal fitnah itu kan sesuatu yang sangat tidak baik ya. Kalau itu yang kita sebarkan adalah berita kebohongan gitu dan berimbas pada kehidupan seseorang, kelompok atau satu komunitas, seumur hidup dia jadi kena imbas, kena label itu gara-gara perbuatan kita yang suka berbagi info yang nggak benar itu. Gitu. Makanya di kita ini harusnya bijak dalam mempergunakan medsos dengan cara memperbanyak literasinya gitu. Memperbanyak apa sih literasi gitu ya? Literasi itu kan kemampuan membaca dan menulis. Itu literasi. Jadi kemampuan untuk membaca dan menulis. Nah, kemampuan membaca dan menulis ini nggak datang tiba-tiba, dia perlu proses. Makanya kalau di Indonesia ada tuh ya di 2005 tuh 2015 itu udah ada pencanangan Gerakan Literasi Nasional, GLN namanya. Gerakan Literasi Nasional. Lalu diturunkan lagi ada Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat. Nah, kalau di sekolah-sekolah termasuk sekolah Kenta ya, itu sebelum setiap hari anak wajib membaca 15 menit. Kalau dulu sebelum masuk sekolah 15 menit dulu tuh baca buku apa aja, nggak harus buku sekolahnya ya, nggak harus buku sekolahnya itu 15 menit sebelum belajar dimulai dia harus baca. Kalau sekarang karena pandemi belajarnya daring ya, tetap aja si anak harus baca setiap hari itu 15 menit durasinya. Ya mungkin dengan cara itu jadi dia terbiasa untuk membaca, Baca itu kan perlu kesabaran ya. Makanya orang suka sebar hoax kan nggak perlu baca yang rame-rame, baca aja sedikit sebar. Jadi dia tidak lagi memperdulikan ini beritanya benar nggak ya? Saya harus cross check lagi nggak ya? Cari lagi nggak ya sumbernya yang kira-kira bisa dipercaya gitu? Nggak lagi gitu. Itu karena apa? Kita suka share, suka berbagi, tapi malas baca. Nah, malas baca itu karena apa? Karena kita nggak terbiasa dengan literasi. Kita nggak terbiasa untuk membaca. Nah, ini yang kita harus sama-sama sikapi gitu ya. Gimana caranya dari kecil tuh anak-anak juga sudah membaca gitu, juga suka dengan bacaan apa aja lah sepanjang itu positif. Itu ya. Kenapa literasi itu penting gitu. Karena ini terkait dengan gaya hidup kita, pola hidup kita. Kita jangan jadi bangsa yang suka nyebar fitnah, suka nyebar hoax gitu. Ini kan pertanggungjawabannya gede nih. Pertanggungjawabannya besar ini. Betul. Saya setuju tuh, Mbak Desmi. Masalah literasi ya, memang harus diteliti dulu, dipahamin dulu, baru disebarkan. Kalau benar, kalau nggak benar ya cukup sampai di kita. Karena itu kan pasti akan berhenti hoax-nya ya. Jadi sebenarnya dari Kaizen, perubahan pola hidup, yang kita angkat itu dari fakta bahwa minat baca di negara kita ini berdasarkan apa tadi Mbak, UNESCO ya? Ya, minat bacanya rendah gitu. Kita hasil minat baca kita rendah dari UNESCO gitu. Itu buat jadi perhatian kita gitu ya. Berarti sebenarnya ini seperti bisa jadilah ya mungkin. Sebenarnya akar masalah hoax ini bukan karena masalah kita ini suka marah, suka benci gitu ya, atau suka menjelek-jelekkan orang, tapi kita nggak suka baca sebenarnya. Ya, kan ini kan unik nih, bahwa bisa jadi kan, oh ini karena apa nih? Karena ras ini, karena kebencian ras nih, kebencian agama nih. Rupanya enggak, rupanya masalah beseraknya hoax ini itu karena literasinya nggak suka baca. Makanya ada orang kalau udah ditangkap dia kena UU ITE, baru dia sadar, oh iya nggak tahu saya kalau itu benar. Iya. Jadi seperti sebenarnya efek pantulan lah ya, efek bola pantul. Ketika diperbaiki sebenarnya kemampuan membacanya, ini
akan bisa diyakini lah ya, bukan diyakini. Mungkin metode ini akan berhasil bekerja untuk meredam hoax. Jadi banyak pihak terkait, bukan hanya misalnya kayak apa, kabar eskrim atau bareskrim atau bagian apa namanya cybernya Polri mungkin yang harus menuntaskan ini ya kan. Artinya dinas-dinas apa partikel-partikel terkecil, seorang ibu harus terujuk nyuruh anaknya rajin baca. Ya, guru juga harus nyuruh muridnya rajin baca. Nah, memang masalah hoax ini mah kalau ada salah satu di kitab suci suatu agama itu memang ada yang bilang suatu saat itu mulutmu itu dikunci, nggak bisa bicara gitu. Yang bicara itu tangan dan kakimu gitu. Sekarang udah terbukti lah ya tangan bisa bicara gitu kan, ngeser-ngeser gitu. Jadi, ya ini literasi ini sebenarnya kewajiban kita semua ya, kewajiban kita semua gitu. Jadi makanya negara juga sudah sangat berusaha, ada gerakan literasi nasional, gerakan literasi keluarga, gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi apa namanya ya, sekolah, macam-macam gitu ya. Jadi sekolah juga terlibat, dunia pendidikan terlibat, keluarga terlibat gitu, masyarakat terlibat. Makanya banyak kan sekarang ya perpustakaan keliling gitu ya, perpustakaan keliling banyak tuh kan orang-orang yang concern, aware dengan persoalan isu literasi ini gitu. Makanya ingat nggak dulu kita waktu kecil-kecil gitu kan ya, di rumah kita tuh ada majalah Bobo gitu ya, majalah Kawanku gitu kan. Kita terbiasa dengan membaca gitu. Jadi ketika sekarang ini kita kayak nggak baca buku tuh kayak aneh gitu ya. Kok saya dalam 1 minggu ini belum ada baca ya, karena kita dari kecil loh ternyata kita dibiasakan gitu ya bersinggungan dengan literasi itu. Majalahnya dulu kita kan Bobo, ada Kawanku, apalagi yang kita dulu kayaknya sampai bertumpuk-tumpuk tuh setiap minggu datang. Nah itu yang kayaknya sekarang nih orang hilang kan ya, anak-anak lebih suka main gadgetnya gitu, pegang gadgetnya gitu. Nah ini yang kayaknya harus jadi perhatian kita bersama, gimana kita menumbuhkan minat baca, biar kita jempolnya ini nggak suka, kalaupun berbagi informasi yang bermanfaat, karena literasinya itu udah bisa dipertanggungjawabkan. Jangan misalnya dia bagi informasi yang apa aja dia dapat, baru dapat sedikit langsung share, dapat sedikit langsung share, itu kan karena literasinya sedikit sekali, minim, minat bacanya minim, tapi gairah untuk berbaginya tinggi. Ini dia yang kontradiktif ini gitu. Ya. Gemar membaca. Emang dulu beda lah memang Mbak. Dulu kan masa Bobo ya kan. Iya. Kita memang kalau kita perhatikan tokoh dunia pun misalnya betapa pentingnya membaca ini, kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi bagi zaman anak sekarang ini sangat penting. Ya kayak bahkan kayak misalnya kayak pendiri bangsa kita, founding father kayak Muhammad Hatta itu malah bilang ya kan, kalau nggak salah itu, aku rela di penjara asalkan bersama buku ya kan. Iya, luar biasa kan? Kan. Makanya dia apa? Jadi bapak bangsa karena hobi baca. Maksudnya nggak nyangka gitu bahwa diskusi kita pagi ini melahirkan sepenting itu literasi, hal kecil gitu ya. Kan membaca itu kan hal kecil, di mana aja kita bisa baca. Benar. Ya medsos itu nggak buruk kan, kita bisa browsing apapun itu benar atau tidak. Bahkan mungkin terhadap hal-hal yang radikal itu pun bisa hilang ya kan, dengan literasi yang baik. Benar. Itu dia, coba lihat Opa ya kan, setiap hari baca koran gitu ya Opa. Akan aneh gitu kalau Opa kita itu nggak baca koran gitu setiap hari gitu ya. Kemampuan literasinya kan baik gitu. Nah sementara di anak-anak sekarang apa sih baca koran gitu ya, ngapain gitu, lebih bagus nonton TV, main game gitu. Orang-orang yang literasinya itu tinggi biasanya tingkat kesabarannya tinggi. Karena membaca itu membutuhkan kesabaran. Untuk membaca buku itu harus chapter per chapter membacanya supaya kita tahu secara keseluruhan. Pesan yang ingin disampaikan buku ini apa. Kalau kita hanya baca sinopsisnya sepenggal-sepenggal, kita nggak akan dapatkan makna pesan yang ingin disampaikan buku itu apa gitu kan ya. Makanya orang yang membaca itu biasanya punya tingkat kesabaran yang tinggi gitu. Nah ini yang tidak dimiliki anak-anak sekarang nih ya, generasi sekarang. Maka ya penting lah ya, mari kita galakan kembali literasi keluarga.
supaya anak-anak sekarang ini minat bacanya tinggi. Kan malu-maluin ya hasil surveinya itu dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 kata UNESCO yang minat bacanya. Dan kita berada di peringkat ke-60 ya, di atas Botswana gitu untuk minat baca tuh. Aduh, marilah sama-sama ya, ini PR bersama gitu. Ini PR bersama. Oke. Ya, saya di distribusi kebaikan, thank you nih Mbak Anies nih, Mbak Rida, menarik dari Kaizen, suatu pola perubahan hidup ya Mbak ya tadi. Ya, perbaikan hidup ya. Ya, yang kita sadur, kita ambil lah ya dari cara-cara orang Jepang, bahwa pola hidup dari partikel terkecil. Ya kalau kita lihat mungkin lah ya, tanpa ada maksud apapun, yang dibilang seperti di Jepang bahwa pada tahun 18-an atau berapa itu ya Mbak ya, 1890-an atau berapa itu yang masih kurang disiplin, masih buang sampah sembarangan. Jepang itu dengan perilaku pola hidup, perbaikan pola hidup tadi, kemampuan literasi tadi itu mampu bangkit seperti itu ya kan. Bahkan ada juga berita ketika terjadi suatu yang sangat luar biasa yang terkenal itu adalah bom atom Nagasaki Hiroshima itu, Hiroshima Nagasaki itu malah pada waktu itu kaisarnya memerintahkan untuk mengumpulkan semua buku dan guru yang masih tersisa. Ya, bahkan kalau literasi tadi terkonek jadinya nih pemikiran nih bahwa di zaman kaisar apa waktu itu di Jepang itu meminta apalah ya, buku kedokteran dari Belanda itu untuk dikirimkan ke Jepang. Anatomi apa gitu, lupalah, tapi ini boleh dicek kebenarannya bahwa itu sampai disuruh belajar itu dari buku itu. Pada waktu itu Jepang punya larangan bahwa masyarakatnya itu tidak boleh keluar negeri gitu. Tapi kaisarnya memerintahkan untuk mengirimkan buku-buku dari Belanda, dari Eropa lah pada waktu itu ke Jepang, diartikan ke bahasa Jepang. Dan akhirnya dengan membaca literasi, hal besar terjadi. Apa? Jepang mahir dalam dunia bedah pada waktu itu. Ya, itu kemampuan literasi. Ini kita hal kecil aja lah ya mungkin ya. Literasi keluarga, LK ya, literasi keluarga. Ya, GLK, Gerakan Literasi Keluarga. Nah, gerakan literasi keluarga itu dia maksudnya. Kaizen kita kali ini itu bagaimana cara menangkal hoax ke depannya. Itu ya kita ambillah suatu metode gerakan literasi keluarga. Bahwa keluarga itu harus paling nggak punya perpustakaan lah kecil-kecil buat anaknya. Iya. Ya, misalnya apalah terserah lah metodenya, cara ngomong yang baik buat anak-anak, cara ngomong kepada teman, cari bukunya, orang tua punya kewajiban itu. Iya. Ya, cara memberitahu yang benar. Misalnya seperti itulah, artinya Kaizen itu kita adopsi dalam kehidupan kita, gerakan literasi keluarga. Karena kita pakai partikel terkecil. Itu nanti akan berkembang ke depan ke masyarakat, sehingga jadi efek pantulan yang luar biasa. Hal kecil tadi digerakkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti teman-teman di studio distribusi kebaikan yang lihat channel YouTube-nya bisa berbagi ke teman-temannya, mudah-mudahan menambah faedah. Oh iya, dari distribusi kebaikan aku dapat ilmu kayak mana membuat gerakan literasi keluarga. Ini sangat bermanfaat untuk bulirannya akan luar biasa. Kalau kita nggak usah muluk-muluk lah, kalau tadi dari 1.000 hanya 1 yang membaca, mungkin dari satu komplek ada 100 rumah, paling enggak ada 3 yang tergerak untuk membuat gerakan literasi keluarga. Kan dia kan cerita nih sama temennya. Iya. Cerita. Jadi mungkin hal-hal yang dibilang bahasa sekarang tuh hoax. Hoax ini betul ini hoax ini, bahwa hoax ini harus diperangin ini. Kenapa? Dulu ada orang bilang itu fitnah itu lebih keji dari pembunuhan ya kan. Ada ajaran suci lah membilang itu bahwa fitnah itu lebih keji dari pembunuhan.
Hoax ini juga lebih keji nih, bisa orang ini hancur ini. Maksudnya karir bisa hancur, rumah tangga bisa hancur, persatuan bisa hancur. Kayaknya sepele, cuman share. Ya, jadi sepele juga obatnya rupanya apa ya? Literasi, benar enggak ya? Cek enggak ya? Seperti itu sih. Jadi sobat distribusi kebaikan, nggak sia-sia Jumat ini kita ya ngobrol santai, ngobrol pagi bermanfaat di hari Jumat 2 April 2021 tentang Kaizen. Jadi ngobrol-ngobrol Kaizen, menangkal hoax seperti apa. Oh, rupanya Mbak Nizmi, Bu Dokter kita itu punya trik simple. Caranya kayak mana? Dengan literasi. Tingkatkan kemampuan literasi. Literasi itu apa rupanya? Literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Yes. Memang kan aku bisa pandai membaca dan menulis karena guru, ya kan? Itu dia udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada lagi tuh. Karena aku bisa Zoom sama bisa pakai WA karena menulis. Iya. Zaman boleh berubah ya, tapi apa namanya, hal-hal baik itu tetap harus dilakukan. Zaman boleh berubah, teknologi boleh maju demikian pesat, tapi hal-hal baik tetap harus kita laksanakan. Budaya membaca, budaya-budaya positif lainnya harus tetap dipertahankan. Mungkin itu ya yang harus kita pegang gitu. Thank you Mbak Nizmi, kita jumpa lagi. Mudah-mudahan studio distribusi kebaikan ini akan lebih produktif lagi. Ya. Nggak banyak libur ya, nggak banyak libur gitu ya. Iya, nggak banyak libur ya, biasalah ya kan. Apa kalau kata Ki Ageng Suryo Mentaram itu kan, hidup itu mulur mengkeret ya kan. Kadang mulur, kadang mengkeret gitu ya kan. Ya, oke. Mudah-mudahan tetap sehat gitu ya, tetap sehat, tetap menyebarkan yang positif. Makasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak. Oke.